Shalom, selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Kristen kelas 11. Bapak harap kabar kalian semuanya baik dan sehat ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kau Allah yang menuntun dan menyertai kami dalam setiap apapun yang kami pelajari hari ini. Sehingga kami dapat menangkap dan juga dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat dan kepandaian bagi anak-anak-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat pujian bersama-sama. Nah, judul materi kita hari ini adalah Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Ya, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pengertian dan bentuk keluarga, menguraikan fungsi keluarga, mengungkapkan peran Allah dalam kehidupan keluarga. Bahan Alkitab kita ada 3 ya, Kejadian 2 ayat 24, 1 Korintus 11 ayat 3, Yohanes 2 ayat 1-11. Kalian bisa buka dan pelajari. Nah, ini ada beberapa definisi yang berbeda tentang keluarga ya. Namun merupakan ciri-ciri pokok. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Ketiga, keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari 2 orang yang berbeda jenis kelamin yang diikat dalam ikatan pernikahan. Nah, dalam masyarakat dapat ditemukan bahwa keluarga terdiri atas 2 bentuk, yaitu keluarga inti dan keluarga besar. Keluarga inti disebut nuclear family, conjugal family, basic family. Jadi ini adalah maksudnya keluarga inti ya, yaitu kelompok yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Jangan sampai lupa ya ini ya. Selanjutnya keluarga besar ya, disebut extended family, consanguine family, yaitu keluarga batih, ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat atau hubungan darah. Senantiasa dipertahankan, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Apa sih fungsi keluarga? Kita lihat. Jadi ada beberapa fungsi keluarga. Yang pertama fungsi biologis. Nah, ini berhubungan dengan pemenuhan yang bersifat biologis, kebutuhan gizi ya, makanan ya, atau juga memelihara merawat anggota keluarga secara fisik. Yang kedua fungsi sosialisasi ya, pembentukan kepribadian anak. Ketiga fungsi afeksi. Ini berhubungan dengan kasih sayang ya, keintiman, perhatian, rasa aman. Yang keempat ya, edukatif, yaitu mendidik dan menyekolahkan anak. Sedangkan yang kelima, fungsi religius, ini mengarahkan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan. Yang keenam, fungsi protektif ya, yaitu perlindungan bagi keluarga ya, secara fisik, ekonomis maupun psikologis. Yang ketujuh, rekreatif ya. Keluarga juga perlu hiburan, perlu hal yang menggembirakan dalam lingkungan keluarga. Yang kedelapan, fungsi ekonomis. Orang tua yang mencari sumber penghasilan ya untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yang kesembilan, status sosial. Kedudukan atau status yang diwariskan kepada anak-anaknya. Itu adalah fungsi-fungsi keluarga. Nah, selanjutnya menurut iman Kristen, keluarga yang dipaparkan dalam Alkitab adalah itu sebagai teman sekerja Allah. Ya, jadi dalam keluarga itu kita adalah teman sekerja Allah.
Dalam Kejadian 1 ayat 28 itu dijelaskan setiap manusia termasuk keluarga bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Nah, jadi itu waktu itu Adam ya yang diperintahkan untuk mengelola alam atau lingkungan, ya, mengelola ciptaan Tuhan. Yang kedua, sebagai lembaga pendidik utama dan pertama, ya, ini menurut iman Kristen ya, keluarga itu sebagai lembaga pendidik. Jadi dalam keluarga pasti ada pendidikan, tapi pendidikannya adalah sesuai dengan ajaran Kristiani atau firman Tuhan, ya, bukan pendidikan secara formal yang kalian terima di sekolah ya, misalnya matematika, pelajaran itu bukan, tapi lebih kepada bagaimana membangun pendidikan atau pengetahuan mengenai Tuhan, ya, atau mengenai nilai-nilai kehidupan yang sesuai dengan ajaran ketuhanan kita di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, sebagai wadah kepada semua anggota keluarga dalam mengekspresikan kasih, kesetiaan, dan sikap saling menghormati. Ya, jadi ini adalah wadah untuk dapat menghayati atau melakukan ajaran Kristiani sehingga dapat berdampak luas. Nah, peran Allah dalam kehidupan keluarga ya, itu sudah direncanakan oleh Tuhan dari dulu, yaitu dengan menciptakan manusia sepasang, laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun berbeda, ya, laki-laki perempuan kan beda ya, namun dipersatukan Allah ya dalam pernikahan. Jadi saling membutuhkan, saling mendukung, saling melengkapi. Ya, bagi kalian ya yang mungkin memiliki kesukaan atau mungkin kalian naksir sama orang ya, orang lain, kalian harus pastikan bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Agar apa? Agar kalian dapat meneruskan rancangan Allah ini. Kalau berbeda ya, dalam perbedaan visi di dalam firman Tuhan, nah ini bisa sulit ya. Jadi kalian harus menimbang-nimbang dan kalian harus memutuskan keputusan yang tepat dalam membentuk keluarga suatu saat nanti ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalian jangan pacar-pacaran dulu ya. Kenapa? Nanti pada saat kalian sudah siap ya, secara emosi, secara finansial ya, dan secara hal yang lain ya, jadi kalian bisa mungkin mulai berpikir untuk membentuk keluarga. Tapi untuk saat ini fokus belajar saja dulu ya. Berteman ya, itu bagus. Berteman sebanyak-banyaknya, jadi tidak dibatasi ya, berteman dengan siapa saja. Ya, terdapat 3 landasan dalam membangun keluarga Kristen. Ya, di dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, kalian bisa lihat ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Nah, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada 3 di sini ya. Kalian bisa menemukan itu dalam Kejadian 2 ayat 24. Apa saja landasannya? Nah, itu yang harus kalian teliti. Kalian harus telusuri. Nah, menurut Rasul Paulus ya, bahwa keluarga Kristen hidupnya menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga ya. Mungkin selama ini kita mendengar kepala keluarga ya bapak gitu ya, orang tua kita, ayah. Namun yang benar adalah menjadikan Kristus sebagai kepala keluarga artinya sebagai pedoman kehidupan. Jadi seluruh ajaran Tuhan Yesus sebagai acuan teladan hidup berkeluarga. Dan jadi kalian harus sadar bahwa keluarga pada masa kini ya terdapat banyak masalah pergumulan yang dihadapi. Seperti angka perceraian yang terus meningkat, kasus perselingkuhan, anak-anak ya, pemuda remaja terjerumus dalam jebakan narkoba, minuman keras. Ini karena apa? Karena dasar atau sendi-sendi keluarga Kristen yang hancur ya. Artinya tidak ada dasar pondasi yang kuat. Tapi dengan kita mengandalkan Tuhan Yesus dan melakukannya, ya pastinya kita dapat lebih kuat, lebih tangguh, dan bahkan mungkin menghindari kejadian-kejadian atau peristiwa ini. Nah, jadi bertumbuh menjadi berhikmat. Ya, jika Tuhan yang diutamakan, maka sukacita, kekuatan, kemenangan, dan penghiburan akan tinggal diam dalam keluarga. Kita perlu belajar dari kehidupan keluarga Kristen jemaat perdana yang setiap hari sangat tekun dalam doa dan usaha untuk menjalin hubungan dengan Tuhan Yesus. Ya, kita lihat nih, orang-orang yang Kristen perdana ya, mereka sangat tekun untuk selalu menjalin hubungan dengan Tuhan bersama orang-orang seiman. Nah, pentingnya peranan keluarga Kristen antara lain ya. Yang pertama,
keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Jadi keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Karena dari keluarga kita mempelajari pola hubungan akrab dengan orang lain ya. Nilai-nilai, ide, dan perilaku. Yang kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya, keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan. Ya, untuk selalu berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Yang ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik, secara keseluruhan ya. Yang keempat, keluarga sebagai pencerita yang menceritakan karya Allah. Jadi melalui keluarga kita dapat cerita ya mengenai karya-karya Allah. Kalau misalnya orang tua kalian atau kalian kurang menceritakan karya Allah, kalian bisa langsung baca Alkitab sendiri ya, lalu bisa menceritakannya kepada keluarga kalian. Nah, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga ya, maka kalian bisa mendapat berkat Tuhan. Nah, berkat ini bukan hanya materi ya. Berkat Tuhan juga bisa meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Ya, jadi seperti misalnya Abraham ya diberkati Tuhan dalam segala hal. Obed Edom serta keluarga juga diberkati. Ya, karena mereka mengizinkan tabut Tuhan tinggal dalam rumah mereka. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan ya. Yang kedua ya, kalau melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga, mendapatkan pengampunan Tuhan ya. Kita tahu bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Namun dengan kita melibatkan Tuhan senantiasa, maka Tuhan akan senantiasa mengampuni kita. Namun jangan juga lalu lantas dengan sengaja melakukan dosa ya, karena kan berpikir mungkin kan toh diampuni, ya udah bikin aja lagi dosa. Nah, ini jahat di mata Tuhan ya. Ini namanya mencobai Tuhan, mempermainkan Tuhan. Jadi kita harus senantiasa melibatkan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan dalam keluarga. Nah, selanjutnya adalah pembaharuan oleh Tuhan. Artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik ya di dalam Kristus, karena Kristus masuk dan berdiam dalam kehidupan manusia atau kehidupan kita. Jadi orientasi keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tapi berpusat hanya kepada Kristus. Ya, seperti dalam Efesus 4 ayat 17-20, kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia. Jadi kita harus mengerti siapa Allah, apa yang menjadi kehendaknya dalam hidup keluarga kita. Nah, ini kalian memiliki lembar uji kompetensi ya. Yang pertama, jelaskan arti dari kalimat seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya yang terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24. Nah, apa nih artinya ya? Laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Ini yang tadi mengenai 3 hal tadi ya, yang di dalam Kejadian tadi. Artinya apa yang menjadi dasar gitu loh. Yang kedua, apa yang dimaksud bersatu dengan istrinya? Nah, ini juga dijawab ya berdasarkan Kejadian 2 ayat 24. Yang ketiga, jelaskan pengertian satu daging dalam bagian ayat tersebut. Nah, ini juga ya kalian jawab. Ya, cara menjawabnya, jawaban langsung diisi pada Google Classroom. Ya, kalian berikan jawaban kalian melalui bentuk dokumen atau langsung menulis ya di situ, atau juga dapat langsung mengisi ya dalam bentuk mungkin foto atau apapun ya, kalian bisa jawab di situ. Ya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau Allah yang memberkati setiap pembelajaran yang telah kami lakukan. Engkau yang memberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan bagi kami. Dan juga Tuhan, tidak hanya itu, kami juga dapat mengerjakannya dalam kehidupan kami, agar kami menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang beriman kepada Tuhan, keluarga yang taat dan selalu melakukan perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.